kita sekarang menyanyikan lagu Bangga Pancasila sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu PPKN. Oke, mari sama-sama ya. Oke, habis itu kita sama-sama karena kita sekarang di negara di Nanggo Aceh sudah ada lagu sendiri. Lagu itu Himne Aceh. Ayo kita sama-sama ya. Bungo Acehnya ke depan aja si
Nah, kita harus hindari ini ya. Pagi-pagi sudah bersemangat untuk belajar. Nah, kalau tidak semangat, gairah belajar nggak? Tidak gairah. Pagi-pagi kita harus semangat ya. Nah, harus nyanyi. Apa itu arti nyanyi tadi? Kita jangan saling pukul-pukul. Tidak boleh. Nah, kita kalau sudah ke sekolah satu rumah, satu keluarga. Nah, sudah satu keluar. Nah, dengan ada yang pukul. Nah, kita udah bagus, ya. Jangan ada yang saling ejek-ejekan. Dari ejek-ejekan itu jadilah kita pukul-pukul. Makanya kita harus menjaga kerukunan di sekolah. Jangan ada yang berbeda. Apakah si miskin, apakah kaya, apakah cantik tidak cantik. Nah, yang bukan yang laki-laki ganteng tidak ganteng, semuanya sama. Nah, sama. Kalau sudah sampai ke sekolah semuanya sama. Walaupun ke perempuan cantik semua. Ya. Apalagi kita sudah kelas sudah kelas 4. Ya. Sudah kelas 4. Nah, kita harus jadi cermin pada adik-adik kita yang kelas bawah. Nah, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kita ini adalah sebagai cermin. Tahu cermin? Nah, yang ada di dinding waktu kita mau sekolah, ya sisir rambut, pakai baju, biar ganteng. Begitulah adik-adik kita sudah melihat kita, oh abang kami sudah ganteng, pakai baju rapi, ya pandai, ya tidak ada peningkauan. Nah, seperti lagu tadi. Makanya saya bilang, sahabat setiap hari mengatakan kalian ini sebagai cerminan pada adik-adik kalian yang ada di kelas bawah. Makanya setiap pelajaran pagi apa katakan kalian ini adalah sebagai contoh yang terbaik pada adik-adik kalian. Nah, seperti yang kemarin
Bapak katakan kemarin. Belajar kalian harus di waktu ke ini pepatah. Pepatah orang tua kita dulu, nenek-nenek moyang kita. Pepatah itu. Belajar kita di waktu kecil. Ya, dengan bicara. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Nah, mengajar di waktu dewasa bagaikan kita mengukir di atas air. Bisa nggak kalian melukis di atas air kira-kira? Jawab. Bisa nggak? Tidak bisa. Coba kalian mengukir apakah di dinding ini apa batu bata? Ya kan? Nah, keras nih batu bata. Bisa nggak kita mengukir di sini? Bisa nggak? Bisa. Kalian ini seperti kertas ini. Kertas ini. Masih putih, hati kalian masih putih. Makanya jangan sembarangan dicoret-coret. Apalagi sekarang sudah canggih, pakai HP. HP itu ada manfaatnya dan ada yang tidak manfaat. Manfaat yang kita pakai. Apa kita pakai yang manfaat atau yang tidak? Sekarang sudah canggih. Mau belajar pakai HP bisa. Mau rusak apa tidak? Main game. Mau rusak. Makanya jangan coba-coba kalau ada HP main game rusak. Rusak kepala kita. Nah, seperti Bapak katakan tadi, kalian ini masih putih, masih bisa melukis. Nah, seperti ini kertas putih. Kalau kita coret hitam, keluarnya ini. Kalau kita coretnya putih, pasti putih. Nah, makanya kalian belajar. Setiap hari Bapak katakan kalian belajar. Ya? Nah, makanya jangan lupa kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan sempurna yang begini rupa bisa melihat. Nah, ya, bisa seperti begini kita bisa sekolah. Ya? Nah, makanya setiap pagi Bapak katakan kalian harus belajar. Ya? Nah, jadi materi kita hari ini apa? Hah? Materi kita hari ini adalah PPK. Pelajaran PPK. Nah, artikan sikap mencintai sesama manusia dan lingkungan serta mengenai kebenekaan. Nah, kita hari ini materi kita adalah sikap mencintai sesama manusia. Nah, kita harus mencintai sesama manusia. Ya. Kita ada video. Nah, sekarang kita lihat. Nah, bagaimana dijelaskan. Nanti hasil di situ kalian ceritakan. Nah, ya, nanti kita bagi kelompok. Ya. Ya, lihat tolong. Simak bagus-bagus. Disimak. Ya, apa? Bagaimana kita mencintai sesama manusia, ya, dan lingkungan, ya. Nah, jadi kalian perhatikan sebentar lagi yang ada di video ya. Oke? Rahasia? Konsentrasi, ya. Nanti habis ini kita bedah. Apa itu kita mencintai? Apa itu lingkungan?
mencintai sesama. Apalagi kita kalau di Aceh umumnya kita Islam, ya. Kalau di tempat lain ada agama Kristen, Buddha, Katolik, dan lain-lain. Kita harus saling menjaga, saling menghormati. Dia menghormati agama kita menghormati agama mereka. Ya, nah, karena diwajibkan kita hidup di dalam kesatuan Republik Indonesia ini harus saling menghormati dan mengasihi sesama. Apakah dia agama lain, apakah dia agama Quran, ya? Nah, kita harus menjaga. Nah, apalagi sekarang bermacam-macam melalui elektronik. Nah, jangan terpengaruh. Kadang-kadang berita hoax, ya, hoax apa? Yang bukan. Kita gitu. Nah, kita pahami dulu apa isi berita itu, jelas nggak? Atau tidak jelas? Nah, makanya kita harus pandai-pandai mendengar. Nah, ya, oke. Pada kesempatan kali ini, video yang akan kita bahas adalah sikap mencintai sesama dan lingkungan sekitar. Selamat belajar dan terus semangat. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Manusia akan selalu membutuhkan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri, hidup selalu berdampingan membantu untuk kelangsungan hidup. Cinta kepada sesama manusia merupakan watak manusia yang diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatannya kepada sesama manusia. Mencintai sesama juga dapat diartikan bahwa setiap manusia dilarang saling menyakiti dan harus saling menghargai perbedaan yang ada supaya tercipta kerukunan. Jika hal tersebut dilakukan, tidak akan tercipta keributan seperti perang saudara atau perang antar suku yang masih sering terjadi di Indonesia. Kesediaan untuk membantu orang lain dapat terjadi karena adanya perasaan mencintai sesama manusia. Cinta dan kasih sayang kepada sesama manusia merupakan sikap dasar yang harus dimiliki guna menyikapi keberagaman yang ada di masyarakat. Sikap tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk tingkah laku atau perbuatan kepada sesama manusia. Oleh karena itu, di saat kita ikhlas memberi cinta kepada sesama manusia, kita juga akan menerima cinta sebagai balasannya tanpa harus meminta. Berikut contoh sikap mencintai sesama manusia yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain: 1. Membantu sesama tanpa membeda-bedakan. 2. Memiliki sikap saling mengasihi, menghargai, dan menghormati. 3. Memiliki sikap pemaaf dalam pergaulan sehari-hari. 4. Bersikap ramah kepada siapa saja. 5. Bersikap rendah hati, dan sebagainya. Mencintai lingkungan merupakan sikap yang mencerminkan rasa cinta atau sayang terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Sikap cinta lingkungan dapat diwujudkan dengan perbuatan atau aktivitas yang mendukung kelestarian dan bukannya merusak lingkungan. Sikap peduli lingkungan perlu diterapkan sejak kecil agar menjadi kebiasaan dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contoh sikap mencintai lingkungan sekitar, yaitu: 1. Membuang sampah pada tempatnya. Sebagai makhluk yang berakal, sudah selayaknya kita membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah sembarangan, misalnya seperti di jalan, hutan, gunung, bahkan di sungai. Jika kita membuang sampah sembarangan, maka dampaknya tidak hanya dapat merugikan manusia, tetapi juga satwa yang berhabitat di kawasan tersebut. 2. Menanam tumbuhan dan merawatnya dengan baik.
Menanam tumbuhan merupakan salah satu contoh sikap mencintai lingkungan yang perlu diterapkan. Kita perlu mengajarkan anak-anak agar menumbuhkan sikap empati terhadap lingkungan dengan menanam berbagai tanaman. Setelah menanamnya, jangan lupa untuk merawatnya dengan cara dipupuk dan disiram secara berkala. 3. Menghemat energi listrik. Setiap keluarga perlu menghemat penggunaan listrik agar tidak terjadi pemborosan. Caranya yaitu dengan mematikan lampu, kipas angin, mesin cuci dan berbagai perabotan lain setelah selesai digunakan. 4. Menghemat air. Air merupakan sumber kehidupan yang penting bagi makhluk hidup. Jangan sampai kita menggunakan air untuk keperluan yang tidak penting. Baik air sumur ataupun PDAM, gunakanlah air sebijak mungkin agar tidak sampai terjadi kelangkaan. 5. Tidak menghambur-hamburkan kertas. Tahukah kamu bahwa kertas yang kamu gunakan sehari-hari berasal dari pohon? Jika konsumsi kertas terjadi secara masif, maka hal ini juga berdampak pada maraknya penebangan hutan. Oleh karena itu, kita perlu menghargai setiap kertas yang kita gunakan dan tidak menghamburkannya sebagai sikap mencintai lingkungan. Demikian tadi, video pembelajaran tentang sikap mencintai sesama dan lingkungan sekitar. Ya. Sudah kalian perhatikan? Ya, kita ulangi dan Bapak jelaskan. Ya. Nah, coba perhatikan. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Nah, seperti Bapak katakan tadi, kita harus sosial. Siapa? Tunjuk tangan yang bisa memberi contoh sosial. Yang mana? Kita membantu sesama. Ya, kita membantu sesama. Apa lagi? Monolog. Bagus. Siapa tadi yang lewat? Ya, monolog. Bagus. Keren. Nah, kita harus saling monolog. Contoh sekarang yang terjadi di dunia yang luar biasa. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Di Palestina. Saudara siapa itu? Saudara kita. Saudara kita. Orang Muslim. Kita sudah membantu atau enggak? Udah. Sudah membantu atau tidak? Sudah. Kita kemarin sumbangan dari kita, dari sekolah, dari kita. Ya? Ada kan? Nah, itu sosial kita. Kau cuma lihat di televisi, dibombardir oleh siapa? Israel laknatullah. Makanya kita harus ada jiwa sosial sesama manusia. Selama membantu, harus membantu. Saya enggak saudara kita di Palestina? Saya enggak saudara kita di Palestina? Saya. Kalau saya berdoa lah. Habis sholat kita berdoa, ya Allah, berilah kesabaran kepada kaum muslimin, saudara kami yang ada di Palestina. Ya, itu aja kita sudah ada jiwa sosial, sudah membantu dengan walaupun 1.000, 2.000, 5.000, itu kita
sudah ada donasi kita kepada saudara kita yang ada di Palestina. Dan ada juga di daerah kita sendiri banjir. Nah, marilah kita membantu sama-sama. Ya. Ada kebakaran di samping kita, tetangga kita membantu. Dan juga di sekolah harus ada juga sosial. Kan kita kan tidak ada, kan nggak sama. Kadang-kadang jajan pun kawan kita tidak ada. Sama kita ada 5.000. Kita tanya sama kawan, yuk kita jajan. Oh saya nggak ada uang. Ada sama saya. Nah gitu. Ada jajan 5.000. Kita kasih dia 1.000. Dia berapa? Tinggal keempat. Atau kita makan sama-sama. Ayo kita jajan ke kantin. Itu sudah ada jiwa sosial. Jiwa sosial. Mau nggak kalian jadi orang donatur kepada Palestina? Mau. Jadi di mana nanti ada berapa sumbangan kita kasih. Nah, kita sudah ada pahalanya. Ya. Karena kalau kita berbuat baik, kan? Membuat baik, malaikatnya sudah tulis. Tapi kita belum berbuat, tapi niatnya mau berbuat baik, malaikatnya sudah tulis. Nah, ya? Oke, udah paham itu? Nah, kita lanjut lagi, sedikit lagi. Nah, mencintai sesama juga dapat diartikan bahwa setiap manusia dilarang saling menyakiti. Jangan kita nyakiti kawan. Jangan kita sakiti tetangga. Dan kita selalu menghargai. Coba Zat, menghargai. Nah, menghargai sesama supaya kita hidup rukun, ya. Nah, oke. Nah, kan ada kesediaan untuk membantu orang lain dapat terjadi karena adanya perasaan mencintai sesama. Nah, coba ke depan, baca dulu, ayo baca, ya. Nah, coba kamu sadar? Kesediaan untuk membantu orang lain dapat terjadi karena adanya perasaan mencintai sesama manusia. Ya, karena kita adanya perasaan mencintai sesama manusia. Ya, nah dulu. Siapa lagi bisa dapetin? Mau baca ke depan? Sama dah? Yuk. Oh perempuan itu. Nah, kita ayo. Ayo depan ya. Nah, yang di bawah. Yang di bawah ya. Cinta dan kasih sayang kepada sesama manusia merupakan sikap dasar yang harus dimiliki guna menyikapi keberagaman yang ada di masyarakat. Ya. Cinta dan kasih sayang kepada sesama manusia merupakan sikap dasar. Sikap dasar kita. Ya, yang harus dimiliki di mana menyikapi keberagaman yang ada di masyarakat. Karena kita bermacam-macam. Ya, bermacam-macam. Nah, ada hitam, ada putih, ada macam. Oke.
Sudah? Contoh. Contoh sikap mencintai dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, membantu sesama tanpa perbedaan. Nah, seperti Bapak katakan tadi, jangan beda-bedakan. Oh dia hitam kulitnya, oh dia putih kulitnya. Ya, jangan kita beda-bedakan. Jangan kita beda-bedakan. Nah, memiliki sikap saling mengasihi, menghargai, kita hargai. Nah, misalnya ada pendapat, kita bagi kelompok misalnya, ya, kita harus menghargai pendapat kelompok A dan kelompok B dan kelompok C. Ya, kita menghargai. Nah, jangan kita tidak menghargai. Memiliki sikap hormat dalam pergaulan sehari-hari. Bersikap ramah kepada siapa saja. Ya, kita harus ada sopan ramah, lembut. Ya, jangan kasar berbicara dengan orang tua. Ya, jangan kasar berbicara dengan orang tua. Nah, kita harus lembut. Nah, mencintai lingkungan merupakan sikap yang mencerminkan rasa cinta atau sayang terhadap lingkungan hidup di sekitar kita. Coba tunjuk tangan satu orang. Bapak lihat, kita mencintai lingkungan, sikap yang mencerminkan rasa cinta atau sayang terhadap lingkungan hidup. Tunjuk tangan, coba. Bisa? Ada? Ada. Di sekitarnya ada apa? Di rumah kita. Ya. Lingkungan merupakan sikap yang mencerminkan rasa cinta atau sayang terhadap lingkungan hidup di sekitar kita. Nah, ya. Kita menjaga lingkungan. Nah, karena kita menjaga bersih. Ya, kebersihan itu setengah daripada iman. Nah, kalau sudah bersih kita sudah beriman. Ya. Nah. Sudah Bapak jelaskan tadi, sikap peduli lingkungan perlu diterapkan sejak kecil agar menjadi kebiasaan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti Bapak, seperti kelas putih ini, dari bawah kita mulai, ya, dari bawah, dari kecil kita belajar, ya. Nah, jangan sampai ke sekolah. Bengeng, ya, marah. Jangan. Kita santai. Ya, baru cerah. Makanya harus kita belajar di waktu belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Belajar di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Nah, makanya kita belajar membersihkan lingkungan, ya, menjaga lingkungan kita di waktu kecil. Kalau kita sudah belajar di waktu kecil sudah biasa, terbawa arus. Nah, terbawa arus, ya.
Makanya kita harus mulai dari ke kecil. Ada yang waktu melahirkan besar langsung besar, ada nggak? Coba. Tidak begitu lahir besar ada? Tidak, anak kecil dulu. Nah, makanya kita mulai dari ke. Nah, ada juga pembaca. Ya, belajar, ya, dari ayunan sampai ke liang lahat, sampai meninggal. Kita belajar dari ayunan. Nah, kita belajar dari ayunan sampai ke liang lahat, ke kuburan. Kami sudah meninggal. Nah, makanya kita belajar. Nah, membuang sampah pada depannya sebagai makhluk yang berakal. Sudah layaknya kita membuang sampah pada depannya dengan membuang sampah sembarangan. Jangan kita buang sampah sembarangan. Nah, tong sampah sudah duduk dia. Mana sampahnya? Mana sampahnya? Dia minta tong sampah, minta sampah. Jangan kita saya serahkan, sudah jajan, buang. Jangan. Ya? Seperti di sekolah kita. Ini jawab saja ini. Di lingkungan kita sudah bagus, sudah ada keserian, ada bunga. Karena kalian mau rawat. Ya perempuan, ya bagi putih sampah, bunga, semuanya dihiasi, dijaga, disiram. Kenapa cantik bunga di halaman kita? Karena ada yang mau siram, karena tumbuh dan disiram bulan tumbuh. Nah, karena kita sebagai makhluk yang berakal. Kalau binatang berakal enggak? Hah? Enggak seperti kita. Kita tahu di mana tempatnya. Duduk yang bagus. Ya? Ya, ada depannya. Coba lihat kalau lembu-lembu itu. Nah, jalan dia, nggak ke arah. Ya, begitunya di dalam pergerakan langsung dia genggam lagi karena dia tidak ada pergi kita. Ya, dah paham. Nah, nanti Bapak bagi harus tahu nanti Bapak buat kelompok, ada kelompok. Jadi harus tahu ini Bapak terangkan dulu ya. Nah, harus tahu. Nah, menanam tumbuhan dan merawat dengan baik. Sudah ada. Kan? Di halaman kita sudah baik. Ya, menanam tumbuhan merupakan salah satu contoh sikap mencintai lingkungan. Kita sudah tanam bunga, kita sedang mencintai lingkungan. Jangan hampa. Lingkungan kita jangan hampa kalau di sekolah. Nah, sudah kita tanam bunga. Nah, sudah salah satu contoh sikap mencintai lingkungan. Perlu diterapkan. Kita perlu merayakan anak-anak menumbuhkan sikap empati terhadap lingkungan dengan menanam berbagai tanaman, selalu menanamnya. Jangan lupa untuk merawat dengan cara dipupuk dan disiram. Nah, ya, sudah kita tanam, jangan lupa kita siram. Jangan lupa kita beri pupuk. Nah, seperti kita juga, tanaman itu seperti manusia, dia butuh air. Kita butuh air nggak? Butuh air nggak? Kita kasih pupuk. Untuk tanaman kita kasih pupuk. Kalau untuk kita apa? Orang tua mengasihkan kita. Makan, ya.
Kalau kita tidak makan, bisa tumbuh nggak? Hah? Tidak. Tidak tumbuh. Begitu juga dengan tanaman. Nah, tidak kita siram, kita tidak kasih air. Nah, tanaman juga membutuhkan air dan makanan. Nah, ini yang kita pakai sehari-hari. Coba tampil depan baca bentar. Baca. Tampil. Nomor 3. Nah, di sini ada baca. Sini. Distrik. Bawahnya ya, oke. Oke, dulu. Ya. Bangun. Yang besar ya. Ini. Cara. Ini. Yang besar suaranya. Besar. Ya. Menghematkan energi listrik yang kita boros. Setiap keluarga perlu menghematkan penggunaan listrik agar tidak terjadi pemborosan. Hemat listrik. Ya, mematikan lampu. Kalau tidak perlu lagi kita matikan, dipasangin mesin cuci dan sebagainya. Ya. Dan ya, oke. Hemat air juga perlu kita hematkan. Ya, air merupakan sumber kehidupan yang penting bagi makhluk hidup. Kita perlu air. Tumbuhan perlu air. Hewan perlu air. Semuanya perlu air. Jangan sampai kita menggunakan air untuk keperluan yang tidak penting. Nah, kalau tidak penting jangan kita pakai air. Biar air sumur ataupun PDAM digunakan sebaiknya mungkin agar tidak sampai terjadi kelangkaan. Kan pernah PDAM kita langka, tidak ada air. Nah, air IPET itu kan ada air mati, ya? Nah, duduk kamu, ya. Makanya kita harus hemat. Nah, tidak menghambur-hamburkan kertas. Tahukah kamu bahwa kertas yang kamu gunakan sehari-hari berasal dari pohon? Ya. Dari diolah dan jadi kertas. Ya. Kita lanjutkan lagi. Oke. Dah? Jadi sekarang sudah paham semua ini yang mau jelaskan? Nah, mari sekarang kita kerjakan kelompok. Nah, oke. Mari sekarang sama-sama kita kerjakan kelompok. Yang ini kelompok apa? Cunyadir. Yang ini kelompok apa? Tuku Umar. Yang ini kelompok apa? Tuku Siditi. Oke. Jadi ada 3 kelompok. Nah, jadi ada 3 kelompok. Sekarang kita kerjakan
yang kita dan hasil Bapak terangkan kan tadi ya? Oke? Oke, Bapak bagi. Depan ya. Nah, ambil ya. Oke, nanti sebentar lagi Bapak panggil satu kelompok satu untuk maju ke depan. Nah, nanti dijawab kalau sudah diskusi, coba baca dulu diskusi. Udah itu misalnya yang tampil ke depan kelompok Cunya Din, yang jawab Tungku Umar dan Tungku Cididino. Karena soalnya dari Cunya Din. Kalau soalnya dari Tungku Umar, yang jawab Tungku Cididino dengan Cunya Din. Sudah paham? Oke. Sudah, siapa? Yang ke depan. Simak ya. Sebutkan sikap mencintai sesama manusia yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain. Membantu bersama tanpa membeda-bedakan. Betul. Tepuk tangan. Siapa lagi? Bisa menjawab? Belum. Kamu. Kita saling mengasihi, menghargai dan menghormati. Betul. Tepuk tangan. Bisa menjawab lagi. Memiliki sikap pemaaf dalam pergaulan sehari-hari. Benar. Sudah. Sudah. Siapa lagi? Tuh. Bersikap ramah kepada siapa saja tanpa dipandang. Betul. Tepuk tangan. Kelompok Tungku Cididino. Pahlawan Aceh. Kita dengan mundur. Kita semuanya ada darah pahlawan. Makanya harus belajar. Satu lagi. Apa? Bersikap rendah hati sesama dan juga jangan sombong. Betul. Ya, tepuk tangan buat kelompok Tungku Umar. Kalau Tungku Umar juga pahlawan pahlawan nasional. Tungku Umar berani pandang. Melawan kafir laknatilah. Ya. Oke. Siapa lagi kelompok mana? Maju. Kelompok Tungku Umar. Menanam tumbuhan dan merawat dengan baik disebut. Siapa? Kelompok ini. Salah satu sikap mencintai lingkungan yang ada di sekitar kita. Benar. Tepuk tangan. Pandai juga. Ini Cunya. Walaupun perempuan tidak takut dalam peperangan. Makanya kita harus ikuti jejak pahlawan kita. Oh, saya perempuan, saya tidak berani. Apa enggak berani? Cunya Din pun berani dia. Walaupun perempuan untuk melawan penjajah. Dengan ada beliaulah Indonesia merdeka. Kita merdeka semua. Kalau enggak ada mereka, beliau itu kita tidak merdeka. Dijajah Jepang, Belanda masih dijajah kita. Oke. Siapa lagi bisa jawab? Siapa lagi? Satu lagi.
Menumbuhkan sikap empati terhadap lingkungan dengan menanam berbagai tanaman. Betul. Oke, mulai. Nah, kita patut memberi A+ kepada kelompok Puji Didik. Nah, bagi. Satu kelompok lagi, maju. Maju. Mana? Nah. Sebutkan cara menghemat energi listrik. Bangun, mana? Benar. Ini lagi ini dulu. Duluan ini. Mematikan lampu dan kipas angin. Betul? Benar? Ya, benar ya? Siapa? Siapa boleh nih? Bangun. Mematikan mesin cuci kalau sudah siap digunakan. Benar. Benar. Nah, benar. Makanya kita harus belajar. Lagi, kan? Nah. Satu lagi ya. Mulai. Satu lagi siapa? Siapa bisa? Jawab. Mematikan segala alat perabotan yang menggunakan energi listrik. Benar? 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 Benar. Ya, dia pandai. Walaupun gini dia pandai karena dia rajin belajar. Rajin belajar. Rajin belajar. Belajar di mana? Iya. Itulah. Makanya kita harus belajar. Pak Ibu. Sebutkan cara menghematkan air merupakan yang penting bagi makhluk hidup. Ini dulu ini. Kita menggunakan air untuk keperluan saja. Benar. Benar? Benar. Siapa lagi? Oh ya, itu tadi. Air sumur ataupun sumber dari air PDAM kita jaga supaya jangan terjadi pembakaran. Benar. Ya, terima kasih. Ini hasil yang kita babakan dari ini. Nilainya kalian cepat dan tangkap. Ya, daya tangkap tinggi. Ya. Nah, untuk ke depan begitu juga. Ya? Ya, nak? Ya. Nah. Mau jadi sukses? Mau jadi sukses? Belajar. Nah. Ya? Oke. Kita nyanyi lagi ya. Satu lagi. Bully ya. Nah. Ya. Udah bisa. Jangan sini pada Bapak. 1, 2, 3. Belajar kita harus gembira lagi, jangan tertidur. Kita belajar, kita nyanyikan, ya. Nah, tadi kita sudah cukup di sini, ya. Seperti biasa ya, kita selalu berdoa. Waktu kita pulang, kita berdoa. Dan kita belajar, kita ulangi. Kita ulang. Ya, yang pertama rukun Islam dan sifat 20. Kenapa kita
ini kan cari syariat. Landro Aceh, landro syariat Islam. Kita berpenuh dengan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Kita berbanding, ya. Jadi tunggu di pidato, ya. Nah, makanya kalian jangan malas mengaji, ya. Ya. Jadi kita harus belajar. Nah, mengingat kita negara kita dengan apa? Negara Indonesia. Negara Indonesia. Ya. Dan lambangnya apa? Negara kita. Nah, ini dia perbedaan PPK. Nah, harus tahu. Lambang negara kita Pancasila. Pancasila. Ya. Dan pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, siapa bisa? Yang kedua apa? Siapa kedua? Apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Yang ketiga. Satu. Siapa? Apa? Persatuan Indonesia. Aku dengan buat kelompok ini tadi. Kita harus tahu kelas 4 sudah bisa mengapa. Ya. Yang keempat. Siapa bisa? Kebijakan dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah. 5 siapa bisa menjawab? Korea dan betul. Betul? Siapa yang bisa menjawab? Coba. Betul? Kelompok keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harus ada keadilan. Makanya kita di Indonesia ini banyak suku. Ya. Jangankan di Indonesia, di Aceh aja, di Aceh paling banyak suku. Ya, Aceh. Ya. Ya kan? Apa lagi? Ya. Jawa. Nah, apalagi kira-kira ada Nia Sesu, Agayo, ya, Bugis, yang bicara. Nah, di Indonesia banyak suku dan gaya bahasa. Indonesia ini banyak suku, banyak dan gaya bahasa. Paling banyak bahasa bermacam-macam. Ya, banyak sekali. Nah, ada Jawa, Aceh, kalau di Dandro Aceh ini ada Gayo, bahasa Gayo, baca sipil, Aceh sipil. Nah, kita tetap sama, walaupun berbeda
suku dan berbeda agama, kita tetap sama, saling menghormati, ya, saling menjaga. Oh dia bukan suku kita, nah, suku lain, ya, tetap sama. Jangan kita pisahkan. Jangan kita pisah. Nah, kita tetap hidup rukun dan menghargai sesama. Nah, waktu dulu untuk memerdekakan negara kita cukup pahit. Pejuang kita cukup pahit. Nah, apalagi sudah merdeka untuk merumuskan, ya, aturan-aturan yang ada di Indonesia. Contoh. Muhammad Yamin, ya, tokoh Muhammad Yamin menjadi seorang pertama penggagas mengenai dasar negara. Kita ada dasar negara. Nah, contoh undang-undang dari Undang-Undang 45. Nah, ada dasar-dasar negara kita. Nah, diperjuangkan, mengorbankan darah, nyawanya untuk Indonesia. Dan Profesor Doktor saya Suparmo. Nah, beliau adalah di hadapan sidang BPUPK pada tanggal 21 Mei 1995 dalam pidatonya. Beliau berpidato tentang apa? Beliau menyampaikan usulan tentang dasar negara Indonesia merdeka yang terdiri dari 5 gagasan. Beliau memberi gagasan dalam pidatonya apa? Yang satunya apa? Pertama, satu adalah persatuan. Nah, beliau dalam pidatonya memberi gagasannya. Yang pertama adalah kita harus tegakkan di Indonesia ini adalah persatuan. Beliau yang gagal. Beliau yang pidato di hadapan orang-orangnya banyak. Yang kedua apa? Kekeluargaannya. Beliau memberikan yang kedua, kekeluargaan. Seperti Bapak katakan tadi, kalau kita ke sekolah tidak ada si fulan, tidak ada si fulin, ya, semuanya dua. Nah, jangan beda-bedakan. Tetap sama. Ya. Nah, tetap kita utamakan kekeluargaan. Yang ketiga apa? Keseimbangan lahir dan batin. Nah, keseimbangan. Jangan beda-beda. Nah, yang ini jangan, yang itu jangan. Nah, tetap menjaga lahir dan batin. Nah, apa? Beliau menegaskan, beliau mengatakan di hadapan orang banyak berpidato. Yang keempat adalah musyawarah. Kita harus bermusyawarah apa saja yang kita mau kerjakan. Selalu kita bermusyawarah.
Apakah kita merumuskan undang-undang, merumuskan aturannya dengan hasil musyawarah? Hasil musyawarah. Ya. Makanya beliau menegaskan dalam pidatonya, memberi itu yang keempat adalah dengan cara musyawarah. Contoh sekarang kita di kampung atau di sekolah. Contoh di sekolah, kita lihat di sekolah. Kita mau adakan maulid. Ya? Kita mau adakan maulid. Ada musyawarah enggak? Ada. Kita duduk. Nah, misalnya kelompok Cuyadin. Jadi kita Senin depan mengadakan maulid. Apa? Kita zikir, apa dakwah, dan snacknya apa? Atau makanannya apa? Nah, kita selalu musyawarah. Kalau kita tidak musyawarah, berhasil nggak satu masalah? Berhasil? Tidak. Kalau kita tanpa musyawarah, tidak berhasil. Makanya lahirlah dari pemikiran. Dari pemikiran siapa? Bapak Profesor Dr. Muhammad Suparmo. Nah, beliau mengatakan adalah musyawarah. Apa saja yang kita gagaskan, apa yang kita laksanakan, diutamakan dengan musyawarah. Harus kita musyawarah. Dan selanjutnya, apa menyuarakan di pidatonya? Keadilan rakyat. Berilah keadilan kepada rakyat di Indonesia ini. Nah, negara sudah terbentuk, masyarakat sudah ada, lambangnya sudah ada, dan masyarakatnya sudah ada. Makanya harus memberi keadilan. Coba sekarang lihat di negara-negara tetangga dan juga di negara kita juga. Kalau tidak ada keadilan, pasti ada pemusuhan. Makanya kita harus ada keadilan. Seperti tadi. Sidang berapa keadilannya? Berapa? 5. Nah, berapa keadilannya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, seperti sekarang di pemimpinan kita, di pemimpinan presiden kita sekarang, ya, ada sembako, ada dikasih PKH kepada rakyat, ya, dikasih lagi kepada kita apa? PIP, biaya siswa. Ada enggak? Ada semua. Nah, ya, yang miskin, yang anak yatim dikasih uang juga. Sudah ada keadilan? Sudah. Ya, sudah ke pelosok-pelosok, sudah ke depan-depan kita. Ya. Oke? Ya, jadi beliau mengatakan tadi di depan orang banyak berpidatonya adalah keadilan. Dan selanjutnya Soekarno, tahu Soekarno? Presiden pertama di Indonesia. Di hadapan sidang BPUPK itu Soekarno menyampaikan pandangan dari pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Usulan secara lisan merupakan 5 asas
yang dilanjutkan dalam pidatonya sebagai dasar negara Indonesia, adapun merumuskan dasar negara tersebut sebagai berikut. Udah, yang Bapak Soekarno, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan. Siapa itu yang berpidato? Soekarno. Apa? Siapa? Presiden coba sekarang pokoknya jawab. Siapa Soekarno? Presiden kita pertama. Siapa Soekarno? Berarti jangan nanti kita keluar lagi. Baik. Siapa presiden kalian yang pertama? Kita tidak bisa menjawab. Kalau sudah belajar kayak gini, sudah bisa menjawab. Siapa presiden kita pertama? Ya, dan yang ketiga, muafakat atau demokrasi seperti yang terjadi sekarang, yang Bapak Soekarno bilang telah terjadi. Ya, kita muafakat dan demokrasi. Pemilihan sebentar lagi, ya. Nah, sebentar lagi kita memilih caleg atau perwakilan kita, DPRK, DPRD, nah, DPR RI, DPD, untuk perwakilan kita yang ada di seluruh Indonesia. Nah, perwakilan dari rakyat kita pilih. Makanya kita jangan salah pilih. Kita harus pilih yang benar-benar dia dulu, yang benar-benar dia memikirkan kepada rakyat. Ya. Karena pemilihan itu secara demokrasi bebas. Demokrasi itu bebas. Ya? Nah, makanya kalian ini mungkin kalian untuk ke depan sudah sekolah, sudah punya ijazah, mungkin kalian ini jadi perwakilan. Jadi perwakilan dari rakyat, jadi DPR. Kalau di Aceh, DPRK, DPRA, nah, DPR RI, nah, DPD, ya, kita sekolah udah, ya, selanjutnya kesejahteraan sosial, ya, ada, ya, kesejahteraan sosial harus ada, ya, kita tolong, ya, selanjutnya ketuhanan yang berkebudayaan, nah, kita yang punya Tuhan, kita dan agama lain juga, kita selaku orang Islam, kita selalu berdoa. Nah, dulu kita ada agamanya masing-masing, orang lain, ya. Nah, dan kebudayaan, kita punya kebudayaan, Aceh ada budaya sendiri, ya. Nah, oke. Jadi cukup di sini. Seperti biasa, kita sebelum kita pulang, kita berdoa. Nah, berdoa perlu, ya. Oke? Ya. Siapa? Biasanya ke depan untuk kita berdoa, coba maju. Ya. Ya. Iya,
lanjutkan dengan sifat 20. Ya. Wujud. Terima kasih anak-anak tadi sudah tidak melaksanakan yaitu belajar. Ya, sudah tahu semua kan? Ya, belajar di rumah ya. Oke, sekarang kita ulang salam dulu ya. Oke. Ya, salam. Andri jangan berdoa di sini dulu. Nah, berdoanya jangan dulu. Ya, ya. Nah, ya. Ya. Ya, antri. Ya, kita. Oke. Yuk. Ya. Ya. Terima kasih ya.